Baik, teman-teman. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama dengan kami lewat Zoom ya pada malam hari ini ya. Tentunya harapan kami sebagai tim community daripada Noah Labs Project teman-teman dalam kondisi yang sehat dan semangat bagaimana untuk bisa mengembangkan bisnis bersama-sama. Baik, di sini mungkin kurang lebih 5 menit ke depan kita coba absen ya. Dari mana dan sudah sampai di mana ini? Jadi Solo, Kalimantan Timur, Muara Enim. Ya, Muara Enim bagus. Trenggalek. Di sini ada Kang Paidi Trenggalek. Oke. Muhammad Padli, Purwakarta. Pak Toto, Jepara hadir. Oke. Papua. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ternyata Papua juga masuk. Saya bilang akhir Juli pasti ada yang masuk nih. Jadi Renstara ya. Papua. Palembang. Beril Bandung, Tambun Utara Bekasi, Salatiga, Cirebon, Pak Mujahidin, Pak Yunus. Ayo teman-teman, kita sama-sama saling dukung. Kalau dia betul-betul mau belajar, no, dia pasti akan bikin list di sini. Karena kan teman-teman kita saling kenal ya. Dan juga ada teman kita yang mengundang, menyampaikan sebuah informasi baik. Tidak ada salahnya kita coba list bahwa saya mau teman-teman yang sudah lama pun hajar saja di list. Siapa kita absen dulu ya. Ini baru sampai Cirebon ini. Papua ketika saya senang, ternyata sudah berhenti di Cirebon. Karawang, dari Sragen, Karawang, Lubis Sisa dan Sragen, sudah ada namanya di situ ya. Kuningan, saya ingin lihat ada tim besar dari Kuningan, dari Cirebon, dari Karawang. Oh ini langsung ya. Misbahul, Munir, Karawang. Muhammad Sarifudin, Kuningan. Ini Makassar belum masuk ini. Padahal Makassar sudah ada beberapa orang. Nah, berharap saya minggu ini di Makassar ya. Bogor. Oke. Sukemi. Mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan nama ya. Didi Hadi, Didi Hardi, Bogor, Sukemi, Balang, Samsung, Tuluk Pucung, Bekasi Utara. Oke. Lukman Iskandar, Bandung. Oke. Yang bikin malu ke Bandung ya. Bandung Lautan Api. Kita bikin bulan Agustus Bandung Lautan Noah member. Nah, itu dia. Tulung Agung, Imam Tulung Agung. Nah, Tulung Agung juga sudah beberapa kali saya kunjungi. Saya berharap malam ini ada yang dari Pati. Dari Pati belum muncul. Nganjuk, Pak Sainal. Sam Kripto, Tegal, Jawa Tengah. Kebumen, ya Anas Kebumen. Jani Jakarta Utara hadir. Oke, Lereng Lau. Wah, ini Lereng Lau ini Jawa Timur ya. Sudah Jawa Timur, Jawa Tengah nih. Toto Suwarto. Oke, Flores hadir. Mantap, Flores. Sudah tembus juga di Flores ya. Kita baru sampai Lombok kemarin. Tinggal Flores. Sragen. Oke. Raihan Pulau Kemarau, Palembang. Oke, Tanjung Priok sudah. Pak Rahmat ini Utomo. Aduh, klaim live apa ini? Baik, teman-teman. Masih ada. Natuna. Waduh, Kepulauan Natuna ini ya. Ini nih pulau-pulau terluar kalau sudah hadir. Itu artinya telurnya sudah mulai banyak pecah di mana-mana ini Noah member ya. Ini penting. Kenapa penting? Teman-teman harus memahami bagi mereka yang sudah member dan join karena ingin keuntungan tapi tidak paham betul. Ingat, sistem Noah itu adalah salah satu sistem DAO di sini ya. DAO itu Decentralized Autonomous Organization, suatu apa? Organisasi komunitas, tidak ada pemimpin. Dalam pengertian pemimpin ini tidak ada developer yang seenaknya mengarah ke kiri, mengarah ke kanan di setiap kebijakan. Tapi organisasi kita sendiri yang menentukan mau kemana, mau bikin apa. Dan itu tentunya bukan serta-merta dalam keputusan, tapi itu langsung diikatkan ke smart contract. Jadi kita berbahagia, happy karena ada di siklus Noah. Baik, teman-teman. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.
Dengan saya Peter Alfian tentunya akan mendampingi dan menemani Bapak Ibu teman-teman pada Zoom malam hari ini. Bagaimana semua flyer yang dibaca yang mungkin teman-teman dapat broadcast dari pengundang, bagaimana kita belajar sebuah kesempatan di bidang dunia cryptocurrency, pengetahuan di bidang blockchain, bagaimana kita bisa melipat gandakan aset kita di tempat yang tepat. Sekali lagi, di tempat yang tepat, di momentum yang tepat, namanya melipat gandakan. Kalau kita mendapatkan hasil di setiap tempat bisa saja, tapi belum tentu melipat gandakan. Bagaimana juga kita belajar teknis secara teknikal sebuah ekosistem yang ada di dalam sebuah project Noah, baik itu kita punya pengertian maupun teknikal di dalam Web3 kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu teman-teman, ya, saya mewakili tim leader boleh dibilang, tim developer dan kita semua komunitas. Tentunya berterima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu teman-teman. Sebisa mungkin kita belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi informasi sehingga kita tidak gagal paham terhadap sebuah project ekosistem daripada project Noah ini. Dan tidak berlama-lama kita mau undang tentunya orang yang sudah semakin expert di bidang blockchain, cryptocurrency, ya. Orang bilang setengah tahun lalu masih kurang. Oke, hari ini semakin expert karena semakin terus menggali ilmu. Kalau dulu beliau sebagai seorang atlet nasional, ya, tahun-tahun lalu beliau seorang trader, artinya ahli di bidang trading. Mau kita bicara spot, future, forex dan lain sebagainya, beliau ahli. Beliau juga trading di cryptocurrency dan malam hari ini salah satu speaker the best from Noah Labs Community begitu ya. Kita berikan applause buat Coach D ya. Oke, untuk memaparkan. Kita berikan di tempat duduk teman-teman walaupun tidak kedengaran. Silakan ya. Kami persilakan Coach D. Terima kasih Pak Peter, luar biasa semangatnya memang nggak pernah padam ini Pak Peter ini. Terima kasih banyak, saya sapa dulu Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena Bapak Ibu berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik yang perdana atau mungkin sudah berkali-kali melihat saya, Pak Peter atau Mas Mamet di Zoom bersama Bapak Ibu semuanya. Tentunya Zoom ini memang kita adakan untuk kembali lagi mengulas, mereview apapun yang mungkin Bapak Ibu baru mengenal tentang teknologi blockchain saat ini. Tapi saya yakin buat teman-teman yang memang sudah memiliki ilmu tentang teknologi blockchain ataupun cryptocurrency, marilah kita sama-sama kosongkan gelas untuk sama-sama belajar bersama supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima manfaatnya. Mudah-mudahan informasi malam hari ini benar-benar bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, tentunya tidak berlama-lama Bapak Ibu, karena saya yakin sebagian yang ikut Zoom pada malam hari ini mungkin mayoritas teman-teman yang sudah tergabung di komunitas atau bahkan juga sebagian baru mengikuti Zoom. Tentunya di sini saya akan sampaikan beberapa step yang akan dilalui di Project Noah Labs ini. Jadi nama project kita adalah Noah Labs Project ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya paparkan beberapa poin-poin pengertian bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya akan coba jelaskan step yang akan dilalui di Noah Labs Project ini. Akan ada 4 fase ya Bapak Ibu ya, atau 4 step yang akan kita lalui bersama-sama. Di fase pertama yaitu fase INO Bapak Ibu. Initial NFT offering. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang kepengen tahu lebih jauh tentang pengertian INO, bisa cari di ChatGPT. Jadi silahkan Bapak Ibu perdalam ilmunya masing-masing. Di sini saya hanya berusaha meringkas sehingga Bapak Ibu bisa lebih memahami mudah-mudahan. Jadi INO itu Initial NFT Offering, di mana ini adalah fase kita membangun komunitas dan menciptakan liquidity. Bagaimana Mas caranya membangun komunitas dan menciptakan liquidity? Dengan cara kita mining NFT untuk mendapatkan aset digital lain. Jadi di sini ada 2 aset digital yang di mining Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita minting NFT atau kita lahirkan NFT dengan total supply NFT 300.000 dan kita akan mining Xcoin dengan total supply Xcoin adalah 30 juta.
Jadi syarat untuk mendapatkan Xcoin yaitu kita dengan minting NFT. Nah, satu NFT-nya kita akan menerima 60 Xcoin Bapak Ibu. Jadi ini adalah mekanisme fase awal. Jadi kalau ada yang tanya, Mas Dian ini kapan listingnya? Listingnya setelah 300.000 NFT itu habis. Dan alhamdulillah pergerakan dalam waktu 2 minggu ini Bapak Ibu sangat luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kalau nggak salah total NFT sudah 190-an ribu. Tadi saya lihat terakhir sudah 70.000 lebih yang sudah diminting. Jadi ini sangat luar biasa, saya apresiasi buat tim semuanya yang bekerja sama-sama. Karena seringkali saya sampaikan bagi Bapak Ibu, siapapun yang tergabung di komunitas Noah, meskipun hanya minting satu NFT, Bapak Ibu lah pemilik bisnisnya. Oleh sebab itu, kalau mau sukses, marilah kita sama-sama memberikan edukasi dan informasi kepada teman-teman baik yang ngerti atau belum ngerti tentang teknologi blockchain. Bagi yang belum ngerti diajak ke Zoom, bagi yang sudah ngerti coba diedukasi. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Di fase kedua, setelah fase INO, NFT habis, kita akan masuk di fase LP staking. Dikenal orang-orang LP staking. Sebenarnya adalah fase Vote Escrow 33 Olympus Do, Bapak Ibu. Seperti tadi disinggung oleh Pak Peter, bahwasannya di fase inilah, ini nanti saya yakin Bapak Ibu akan lebih mudah untuk membangun komunitas. Karena di fase LP staking ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sangat menarik? Nantinya Bapak Ibu akan dapat reward harian, di mana inilah yang diminati oleh komunitas-komunitas di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Itu adalah fase kedua. Di fase ketiga, kita akan merilis ekosistem GameFi. Di, di mana GameFi yang akan dirilis dipastikan akan menjadi game pertama kali di dunia yang akan dirilis dan lebih baik daripada game yang sudah ada. Sejenis dengan Dota 2 informasi yang saya dengar ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya kita akan listing menjadi koin public chain di mana nantinya kita akan memiliki blockchain sendiri dan koin yang kita miliki ini akan memiliki ekosistem yang semakin banyak Bapak Ibu. Jadi roadmap inilah yang menurut saya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwasannya proyek kita ini sudah ada arah dan tujuan. Sehingga Bapak Ibu yang sudah tergabung di komunitas ini sangat tepat tinggal kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbesar komunitas sehingga kita memiliki yang maksimal. Baik Bapak Ibu, Pak Peter sudah disiapkan untuk PowerPoint-nya. Saya akan sedikit paparkan atau ulas sekilas atau sedikit aja tentang PowerPoint yang akan kita sampaikan. Oke, Setelah oke, itu, oke. Ini saya share ya. kita akan fokus untuk langsung terjun di apa namanya Web3-nya Noah ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa tracking caranya seperti apa, lihat suplai NFT bagaimana, itu nanti akan saya coba langsung paparkan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, Pak Peter sudah mempersiapkan. Jadi selamat datang di Noah Labs Project Bapak Ibu. Kebetulan Noah Labs Project ini berkolaborasi dengan Titanium Foundation dan wallstreetwhatever.com. Ini sangat luar biasa. Nanti di akhir kalau Bapak Ibu pengen tahu apa sih Titanium Foundation ini nanti akan coba dibuka sama Pak Peter. Selanjutnya Pak Peter next kita akan sedikit mengulas kembali tentang pengertian-pengertian dari teknologi yang terbaru saat ini, yaitu dimulai dari kripto, Bapak Ibu. Terkadang ketika kita berbicara kripto, masih banyak yang menganggap kripto ini berbeda dengan Bitcoin. Jadi itu saya temui di lapangan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara kripto, Bitcoin itu salah satu aset kripto Bapak Ibu. Secara sederhana, kripto ini apa? Jadi di sini tertuliskan di papan Bapak Ibu semuanya cryptocurrency. Tapi saat ini di Indonesia hanya sebagai kripto, belum jadi currency Bapak Ibu. Tapi di beberapa negara
sudah menjadi currency atau alat tukar. Artinya apa, Mas Dian? Jadi pengertian kripto secara sederhana adalah menjadi aset digital Bapak Ibu yang bisa disimpan dan saat ini sudah diakui di Indonesia sebagai aset digital yang bisa kita simpan. Di mana kripto memiliki kelebihan Bapak Ibu. Apa kelebihannya? Karena kripto dibangun atau berjalan di atas teknologi yang disebut blockchain. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi teknologinya ini yang sangat luar biasa. Baru kita pengen tahu apa sih blockchain itu. Jadi saya akan rangkum pengertian dari blockchain. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan rangkuman saya ini benar-benar membuat Bapak Ibu lebih mudah memahami. Jadi sering saya sampaikan, blockchain ini adalah sarana transaksi atau buku besar pencatatan Bapak Ibu, di mana sarana transaksi yang dilakukan itu sangat aman, transparan, tidak membutuhkan pihak ketiga sebagai pengawas. Artinya apa? Kita sendiri bisa mengawasi Bapak Ibu. Karena setiap transaksi yang terjadi, siapapun yang tergabung di dalam komunitas tersebut bisa melihat datanya. Dan yang terakhir, sampai hari ini tidak ada satupun transaksi yang bisa dihilangkan atau tidak kelihatan. Artinya meskipun $1 pun atau Rp1 pun, riwayat transaksi itu pasti tercatat. Mungkin yang sering kita dengar ada transaksi-transaksi yang bisa dipalsukan. Itu mungkin belum menggunakan teknologi blockchain. Tapi kalau sudah menggunakan teknologi blockchain, Bapak Ibu, semuanya transparan, aman, dan belum ada yang bisa memanipulasi transaksinya. Jadi itulah sedikit eh, kesimpulan dari pengertian dari blockchain. Yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan jelaskan tentang NFT. Nah, ini yang sering saya sampaikan di Knowledge Project ini kita akan mendapatkan edukasi dan pembelajaran karena kita akan membahas 3 aset digital yang akan ada di dalam Project Knowledge ini. Aset digital yang pertama adalah NFT, ada Xcoin yang nanti akan listing, yang terakhir ada GameFi Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita berbicara NFT, apa sih NFT? NFT adalah non-fungible token atau aset digital yang memang dilahirkan untuk menyimpan karya digital yang memiliki nilai hanya satu. Tidak bisa dilakukan transaksi terurai atau dilakukan transaksi seperempat, setengah, sepertiga, tidak bisa Bapak Ibu. Artinya memang NFT ini dibuat untuk menjadi aset digital yang nilainya satu. Di mana NFT di masa depan bisa jadi akan digunakan untuk memunculkan sertifikat tanah Bapak Ibu berupa NFT. Bahkan mungkin KTP nanti berupa NFT. Jadi itulah roadmap dari masa depan dari NFT ini Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang DeFi. Jadi teknologi decentralized finance ini akan menggantikan peran perbankan. Karena banyaknya transaksi-transaksi yang tidak valid sering terjadi di perbankan, teknologi DeFi ini menjadi salah satu solusi. Jadi perlu digarisbawahi, jadi decentralized finance adalah sistem pengelolaan uang yang transparan, aman, dan bisa dipercaya, tidak dipalsukan, dan siapapun yang tergabung bisa mengawasi Bapak Ibu. Artinya pengelolaan uang menggunakan teknologi blockchain. Jadi itu sedikit gambaran tentang pengertian DeFi. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang GameFi. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, mungkin bisa lihat anaknya yang bermain game, membutuhkan uang untuk beli senjata, atau bahkan mungkin menjual senjata untuk dapat uang. Itulah teknologi saat ini, di mana dengan bermain game kita bisa mendapatkan ataupun mengeluarkan uang. Jadi itulah sedikit gambaran singkat tentang GameFi. Yang selanjutnya Bapak Ibu,
saya akan sedikit menjelaskan tentang apa namanya mekanisme dalam sebuah proyek kripto, yaitu staking. Saya yakin Bapak Ibu sudah berkecimpung di dunia kripto, paham apa itu tentang staking. Cuman di sini akan saya rangkum supaya Bapak Ibu yang baru mengenal tentang kripto memahami apa sih staking ini. Staking adalah proses mengunci sejumlah aset digital kripto untuk mendapatkan aset digital lain atau untuk mendapatkan reward. Kenapa saya bilang untuk mendapatkan aset digital lain dan reward? Karena di Knowledge Project, di dua fase pertama dan kedua, sama-sama ada stakingnya Bapak Ibu. Staking yang pertama, satu NFT setelah di stakingkan akan mendapatkan 60 Xcoin atau aset digital lain. Staking yang kedua, aset Xcoin yang kita sudah rilis melalui vesting akan di stakingkan untuk mendapatkan reward harian. Jadi itu sedikit gambaran tentang staking. Yang selanjutnya yaitu vesting Bapak Ibu. Nah ini ketika Bapak Ibu bertanya, Mas, biasanya kalau listing token itu ngedam. Inilah solusi dari ngedamnya token Bapak Ibu. Adanya mekanisme vesting. Apa sih vesting ini? Vesting adalah proses pengalokasian hak kepemilikan atas aset yang sudah menjadi Bapak Ibu miliki diberikan secara bertahap. Artinya aset Bapak Ibu yang sudah sah menjadi aset Bapak Ibu diberikan secara bertahap. Tentunya memiliki tujuan. Tujuan pertama adalah tim pengembang agar tidak bisa menjual semua tokennya di awal yang bisa menyebabkan harga anjlok atau ngedam. Yang kedua, investor awal supaya tidak langsung menjual semua token setelah peluncuran proyek atau listing. Yang ketiga, komunitas supaya menjaga harga Xcoin setelah listing cenderung stabil dan bisa untuk jangka panjang. Jadi itulah pentingnya dari mekanisme vesting ini Bapak Ibu. Baik, yang terakhir saya akan jelaskan tentang pengertian dari vote escrow 33 Olympus Do Bapak Ibu atau vote escrow 33. Secara sederhana di sini adalah kesimpulan dari penguncian alokasi hak kepemilikan aset Bapak Ibu untuk jangka panjang supaya kita mendapatkan reward, di mana di dalamnya juga ada sistem DeFi. Jadi itulah mekanisme yang saat ini akan digunakan, yang sering dikenal oleh banyak orang LP staking Bapak Ibu. Jadi itulah pengertian-pengertian yang saya bisa paparkan. Mudah-mudahan informasi dan edukasi ini bermanfaat. Nanti teman-teman juga bisa kita kirim yang kepengen tahu PowerPoint-nya untuk bahan belajar ataupun bahan presentasi ke timnya ketika Bapak Ibu mau membangun komunitas atau tim baru. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit gambarannya. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua bagaimana sih Mas caranya kita daftar, bagaimana sih Mas kita caranya proses sampai minting, staking, melihat hasil, dan tentunya cara tracking data sisa NFT. Supaya Bapak Ibu memiliki bekal untuk memberikan data kepada calon investor atau calon komunitas yang akan Bapak Ibu bangun. Baik, tidak usah berlama-lama teman-teman dan Bapak Ibu, saya akan berbagi layar untuk melihat data. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung ataupun belum tergabung, langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan yang belum bergabung adalah download token Pocket. Setelah itu minta link referral dari orang yang mengundang untuk dikoneksikan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, inilah token Pocket yang akan saya paparkan. Jadi anggaplah ini token Pocketnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki teman yang merekomendasikan bisnis ini, minta aja linknya. Silakan Bapak Ibu copy. Setelah Bapak Ibu download token Pocket, ini tampilan token Pocket ya Bapak Ibu ya. Saya back dulu. Sebentar.
Jadi ini adalah tampilan token pocket. Nah, di sini setelah Bapak Ibu masuk di halaman token pocket, silakan Bapak Ibu klik temukan atau discover. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tentunya sudah download token pocket ya. Token pocket itu lambangnya TP. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu, baru di sini tempelkan link yang Bapak Ibu dapatkan. Di sini, di paling atas ini. Nah, di sini contohnya. Setelah ditempelkan, karena saya sudah punya ada, kita tinggal klik linknya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ada kemarin yang bilang, Mas, saya kok sekarang absen nggak bisa. Bapak Ibu pastikan di atas ini ada pilihan connect wallet. Ini harus dikonekkan dulu Bapak Ibu. Kalau ada keterangannya connect wallet, artinya Bapak Ibu harus koneksikan dulu. Kalau tidak ada keterangan tapi sudah ada alamat wallet, berarti sudah terhubung. Jadi ini yang sering terjadi. Kemarin ada yang bilang, Mas, gara-gara saya nggak bisa absen setiap hari, orang yang saya ajak jadi ragu. Ternyata belum dikonekkan. Ketika belum dikonekkan, contoh kita mau daily active check-in. No connect wallet, ada keterangannya. Berarti connect dulu Bapak Ibu. Setelah dikoneksikan, di sini adalah halaman eh, di APP-nya Noah, decentralized aplikasinya Noah yang sudah menggunakan teknologi Web3. Total supply 30 juta. Ini total network insurance. Jadi ini adalah total supply Xcoin Bapak Ibu, 30 juta. Yang sudah di burning, di bawahnya ini total destruction ada 4.800.000 sekian. Dan 1,195 ini adalah harganya ya teman-teman ya. Harus dipahami dulu ini. Kemarin ada yang bilang, Mas, berarti aku sehari dapat 1,19. Tidak Bapak Ibu. Ini adalah harga Xcoin. Total nilai aset Bapak Ibu di mana lihatnya? Nah, kita klik sebelah kanan atas, cek wallet. Nah, ini juga yang harus saya pahamkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Dari 734 ini adalah nilai total aset Bapak Ibu dari yang sudah rilis ataupun yang belum rilis. Ini kan totalnya 608 plus 5,5. Nilai asetnya totalnya senilai 734 dolar,22. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga di sini X releasing ini adalah total aset Bapak Ibu yang belum rilis atau belum bisa dijual. Yang sudah dijual yang bisa dijual yang mana Mas? X lambang X saja ini yang bisa dijual. Cara jualnya bagaimana? Tentunya cara jualnya Bapak Ibu tinggal klik exchange. Ini kan ada pilihan exchange. Diklik exchange. Silakan Bapak Ibu di X atas sendiri ini diketik berapa yang mau di withdraw. Contoh 5,52. Kita klik 5,52. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Setelah itu tinggal kita klik exchange now. 5,52 ini senilai berapa? Nah, di sini baru kita lihat. My wallet lagi. 5,2 tadi senilai 6,5 dolar. Baru setelah Bapak Ibu bisa withdraw. Ini X-nya rilis tadi 5 hilang, pindah jadi USDT senilai 6. Kenapa Mas kok jadi 6? Karena dikalikan dengan harga Xcoin saat ini. Jadi Bapak Ibu yang tergabung di Project Noah secara tidak langsung membeli Xcoin separuh harga. Nah, Oke. di sini Bapak Ibu eh, Bapak Ibu yang mengikuti Project Noah itu membeli separuh harga nilai Xcoin. Di mana per 34 dolarnya saat ini Bapak Ibu terima 60 Xcoin yang senilai 1,195. Jadi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan juga tentunya saya ingatkan kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, sudah ada announcement di Twitter. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami.
Ketika Bapak Ibu pengen tahu update informasi tentang Noah, Bapak Ibu nggak usah bingung dan panik tanya upline-nya. Silakan Bapak Ibu download Twitter, Bapak Ibu ikuti Twitternya Noah Labs. Di situ akan selalu diberikan update informasi terbaru. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu semua informasinya di informasi yang diberikan oleh Twitter. Jadi semalam saya lihat ada announcement 3 hari lagi harga NFT akan naik. Jadi kalau ada yang tanya, Mas NFT harganya naik dari mana? Karena semakin berkurang total supply NFT dan dibutuhkan oleh para pembangun komunitas, NFT otomatis harganya naik karena supply terbatas. Kalau ada yang tanya, Mas, Xcoin kenapa harganya naik? Karena Xcoin suplainya cuma 30 juta dan setiap orang withdraw Xcoin akan burning total supply-nya. Sehingga berkurangnya total supply membuat harga Xcoin naik. Jadi itu fundamentalnya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ditanya, apa sih yang mendasari Xcoin dan NFT naik, bisa sebutkan. Baik Bapak Ibu, cara withdraw sekarang tinggal Bapak Ibu klik withdraw. Yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu untuk withdraw minimal $10 atau setara 9 Xcoin. Caranya cari withdraw amount. Ini karena 6,5 saya yakin nggak bisa. Tinggal diklik withdraw now. Nah, karena masih kurang dari $10, jadi nggak bisa withdraw ya teman-teman. Setelah diklik withdraw, estimasi masuk adalah 1 kali 24 jam. Jadi ketika Bapak Ibu withdraw belum lewat 1 kali 24 jam, nggak usah panik Bapak Ibu. Itu hal yang wajar terjadi. Di Indodax saja kadang-kadang juga lama, kadang-kadang cepat. Yang pasti tentunya setiap riwayat transaksi Bapak Ibu akan tercatat dan terlihat riwayat transaksinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah Bapak Ibu tahu cara melihat total wallet, cara withdraw, cara tukarkan Xcoin menjadi USDT, saat ini silakan Bapak Ibu kita berikan informasi atau tata cara kita daftar. Tentunya Bapak Ibu harus siapkan USDT di wallet Token Pocket. Di mana Mas siapkannya di sini Bapak Ibu? Nah, di sini. Pastikan Bapak Ibu memiliki BNB senilai minimal $1, USDT minimal $34. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu siapkan. Setelah sudah ada, silakan Bapak Ibu masuk ke Web3-nya lagi. Baru tahapan selanjutnya Bapak Ibu cari mint NFT. Digeser ke bawah. Ini ada halaman besar mint NFT. Diklik aja mint NFT. Setelah itu Bapak Ibu bisa upload. Silakan mau foto apa saja yang mau Bapak Ibu upload. Contoh webinar ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal proses minting. Kembali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Di sini NFT yang Bapak Ibu miliki bukan NFT yang sudah jadi. Di sini kita benar-benar diedukasi bagaimana cara proses melahirkan NFT meskipun hanya dengan cara upload Bapak Ibu. Jadi NFT-nya Bapak Ibu memiliki smart contract dan foto apapun atau karya apapun yang Bapak Ibu miliki bisa diupload di sini. Setelah diupload, di sini Bapak Ibu tinggal tentukan berapa NFT yang mau diminting. Kalau 5, 10, 20, 50, 100 ada pilihannya. Mas, kalau cuma 2 bagaimana? Tinggal kita klik min number-nya ini, diganti 2. Di sini akan muncul berapa total USDT yang harus disiapkan. Di bawah sendiri yang warna orange terang, min $68 per 2 NFT. Berarti tinggal kita klik.
Setelah proses ini yang harus saya ingatkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bergeser ke bawah, cari fee transaksi. Ya, ini kan biaya, diklik, silakan diganti ke slow atau lambat. Baru klik konfirmasi. Baru silakan Bapak Ibu proses. Kenapa Mas Dian? Supaya sedikit menghemat biaya transaksinya Bapak Ibu. Silakan masukkan sandi baru proses konfirmasi. Setelah sudah jadi, apalagi prosesnya Mas Dian? Perlu saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu, proses untuk sampai dengan kita bisa terima rilis Xcoin ada dua. Yang pertama minting, yang kedua staking. Jadi ketika sudah diminting, silakan Bapak Ibu cari stake NFT. Ini contohnya ya. Stake NFT diklik. Di sini tinggal Bapak Ibu proses stake now. Di sini ada pilihan choose NFT atau lihat NFT. Silakan ketika Bapak Ibu sudah memiliki NFT yang sudah diminting, di sini akan muncul gambar. Bapak Ibu tinggal klik choose all atau dicentangin satu-satu. Baru klik konfirmasi. Terus langkah selanjutnya lanjut stake now. Tidak lupa lagi silakan Bapak Ibu untuk biaya gas fee-nya untuk dirubah ke slow atau lambat. Baru klik konfirmasi. Ini adalah tahapan dan step untuk minting dan staking. Setelah proses itu semua selesai, Bapak Ibu tinggal lihat di walletnya sudah bertambah apa belum. Nah, total X releasing-nya kalau satu NFT di sini nanti akan tambah 60 X coin. Jadi begitu ya Bapak Ibu, tutorial untuk apa namanya proses penggunaan Web3-nya Noah. Tambahan terakhir yaitu ketika Bapak Ibu pengen tahu apa namanya invite friend atau jaringan yang kita bangun. Tinggal klik invite friend atau komunitas yang kita bangun. Tampilan di invite friend ini benar-benar mewakili semuanya. Contoh, apa mewakili semua linknya Bapak Ibu. Nah, ini invite link. Ini bisa di-copy, dibagikan kepada temannya. Kalau Bapak Ibu mau membangun komunitas. Tentunya ketika kita membangun komunitas, kita akan mendapatkan reward. Yang selanjutnya, Bapak Ibu lihat di halaman paling bawah, ini ada total invitation revenue, ada direct referral number yang langsung referralnya Bapak Ibu. Terus tim number itu adalah jaringan di bawahnya referral Bapak Ibu. Kalau direct referral tinggal diklik. Nah, di sini ini kan ada keterangannya get atau get now. Yang sebelah kiri ini adalah total X yang Bapak Ibu terima keseluruhan. Yang belum dipindahkan adalah yang available to receive. Ada 21,12. Artinya apa? Dari total 596 ini, Bapak Ibu yang belum dipindahkan adalah 21 X coin. Ketika diklik get now, dia akan berpindah ke atas. Apa buktinya, Mas? Kita lihat dulu. Min NFT. Sorry. My wallet. X-nya kosong ya, Bapak Ibu ya. Ada keterangan X kosong. Tinggal kita klik di sini. Get now. Setelah diproses, akan masuk ke X release muncul 21.12. Di sini mengurangi total supply X releasing Bapak Ibu. Jadi bukan menambahkan, tapi hanya mempercepat proses rilisnya Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman dan Bapak Ibu. Coba saya withdraw ya, kita ulang lagi withdraw. Kita langsung 21,12 exchange. Kita langsung ke my wallet. X-nya kosong, 31,5 kita withdraw. Tinggal kita withdraw semuanya, 31
Kita withdraw. Nah, di sini langsung kosong Bapak Ibu. USDT kosong, X kosong karena sudah kita withdraw. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ini adalah webnya atau di app-nya Noah. Dan di sini akan sedikit saya tambahkan pada malam hari ini. Di sini ada My Note. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang mau otak-atik aplikasinya. Jadi My Note diklik. Di sini Buy Note. Di sini ada pilihan paket Bapak Ibu. Ada primary, intermediate, sama advance. Artinya apa? Ini adalah fase awal sebelum langsung minting NFT. Ini komunitas atau fase awal Project Noah ya Bapak Ibu ya. Ada paket yang bisa dipilih dan ini sudah habis, sudah tidak bisa diikuti. Ini hanya awal-awal saja waktu awal-awal bangun komunitas. Tentunya di sini nanti bisa kita lihat berapa suplai Xcoin yang dipegang dari fase ini. Saya akan memberikan edukasi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita tracking suplai NFT. Bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang belum tahu, silahkan dilihat, dipahami, supaya nanti bisa menyampaikan kepada teman-temannya. Yang pasti di pilihan menu, Bapak Ibu cari namanya Trade NFT. Nah, di sini Trade NFT muncul elemen market atau marketplace-nya NFT jaringan BNB. Kalau Bapak Ibu bicara NFT seringnya mungkin kenal dengan OpenSea untuk transaksi NFT-nya. Ini kita menggunakan elemen market karena kita menggunakan jaringan BNB Chain. Silakan Bapak Ibu cari smart contract. Di mana smart kontraknya Mas Dian? Di atas sendiri sebelah kiri ada gambar, sampingnya ada tulisan Noah. Di bawahnya ini ada angka dan huruf 0x6606 titik 6DD9. Ini adalah smart kontraknya. Bapak Ibu tinggal copy, copy sukses. 6DD9 ya alamat walletnya Bapak Ibu. Saatnya Bapak Ibu cari atau tracking. Ini sudah terdaftar belum ini? Ilustrasinya contoh kalau Bapak Ibu mau cari izin makanan berarti kan cari di BPOM. Sama pun ini karena kita berbicara teknologi blockchain menggunakan jaringan Binance BNB Chain ya kita cari di BSC Scan. Kita keluar setelah copy kita cari di sini BSC Scan Bapak Ibu. BSC. BSC Scan inilah Bapak Ibu. Ini cara mendeteksi proyeknya sudah terdaftar apa belum. Nah, silahkan Bapak Ibu tinggal klik BSC Scan. Bapak Ibu tempelkan alamat smart kontraknya. 6DD9 ya Bapak Ibu ya, kodenya. Kita klik pencarian. Kita tunggu. Nah, ini prosesnya masih loading. Sudah berhasil. Nah, ini kan muncul nama proyeknya Noah. Pelacak token ini kan Nuh ini bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Kalau tertulis bahasa Inggris ini akan jadi Noah. Nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sendiri. Di sini kapan dibuatnya? 249 hari yang lalu Bapak Ibu. Bagaimana cara tracking atau lihat aturan di smart kontraknya? Kita cari transaksi. Ini kan transaksi Bapak Ibu. Digeser ke sebelah kiri. Ada pilihan kontrak centang hijau. Ini diklik. Baru Bapak Ibu klik baca kontrak atau read kontrak. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa lihat semua aturan yang tertanam di dalam proyek Noah ini. Nah, di sini tentunya saya akan memberikan informasi total suplai
NFT yang bisa diminting. Diklik, pasokan maksimal 263.406. Ini adalah total yang bisa diminting. Kemana sisanya Mas Dian? Sisanya ikut fase note yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Setelah itu kita cari yang nomor 6 untuk melihat berapa total suplai NFT yang sudah diminting. Klik nomor 6. Di sini muncul totalnya adalah 74.600 sekian. Artinya total sisa NFT 263.000 dikurangi 74. Berarti sisa kurang lebih 198.000 sekian ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan segera habis. Kalau dalam penghitungan saya pergerakan komunitas kalau stabil seperti ini diperkirakan nggak sampai 3 bulan sudah listing. Dan jangan khawatir Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Mas kalau nggak listing, kalau nggak habis NFT-nya bagaimana? Kemarin sudah ada komitmen dari developer, ketika sampai dengan kuartal keempat, NFT tidak habis, akan di-burning sama developer. Tapi menurut saya, bagi saya yakin itu adalah kerugian. Kenapa teman-teman? Bukan hanya bagi saya. Bagi teman-teman yang sudah ngerti kripto, saya yakin itu adalah kerugian. Karena ketika suplai maksimal ini kita rilis atau NFT habis, artinya apa? Maksimal suplai Xcoin dipegang oleh komunitas. Oleh sebab itu, di sini developer hanya berperan mengembangkan ekosistem. Jadi potensi didam oleh developer itu bisa dibilang tidak ada, teman-teman. Oleh sebab itu, saya harap teman-teman yang sudah tergabung di Project Noah ini, mari kita sama-sama habiskan NFT secepat mungkin. Kalau perlu Agustus bulan depan ini habis, segera listing 1-2 hari setelah NFT habis. Kira-kira Bapak Ibu sepakat apa tidak ini? Saya harap teman-teman dan Bapak Ibu sepakat untuk segera kita habiskan NFT. Yang selanjutnya, kita klik nomor 9. Ini total NFT yang di-stakingkan. Kalau yang nomor 6 adalah yang sudah minting, ada 74.000. Yang staking kan cuman 71.000. Artinya ada lebih dari hampir 2.000 NFT yang tidak di-stakingkan. Nah, teman-teman yang sering ikut Zoom mungkin bisa lihat. Kita lanjut untuk tracking data yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara holder, di Zoom-Zoom sebelumnya total holder atau pemegang ini kan nggak sampai 105. Kadang 93, kadang 85. Saat ini sudah 105. Kenapa? Karena teman-teman sudah mulai paham. Karena NFT harga semakin naik. Teman-teman yang membangun komunitas, mungkin ada yang mempersiapkan NFT dengan harga sekarang. Jadi nanti tinggal proses staking kan tanpa harus beli NFT. Tentunya ini pilihan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya pribadi kita maksimalkan staking aja karena kita tidak bermodal besar. Tapi kalau teman-teman modalnya besar banget, silakan ada yang disiapkan untuk minting saat ini di stakingkan nanti juga boleh. Di sini yang dimaksudkan holder 105 adalah orang yang minting tanpa stakingkan. Jadi dari total hampir 2.000 NFT yang belum di-stakingkan, dipegang oleh 105 orang ini Bapak Ibu. Yang sudah stakingkan berapa Mas? Ada 153.304 transaksi stakingkan yang sudah dilakukan. Kita bisa lihat sama-sama. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat riwayatnya 3 menit yang lalu ada berapa orang yang minting dan stakingkan. 4 menit, 5 menit. Ini luar biasa pergerakannya masih masif. Saya harap teman-teman dan Bapak Ibu memanfaatkan peluang ini. Dan inilah tutorial untuk tracking yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan Bapak Ibu.
Sehingga ketika kita ketemu orang baru yang notabene ngerti tentang kripto, kita bisa suguhkan data ini. Karena data ini ada di dalam blockchain yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Mungkin itu sedikit gambaran pada malam hari ini yang bisa saya paparkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Sekiranya ada pertanyaan yang mungkin belum diketahui oleh Bapak Ibu atau yang pengen diketahui Bapak Ibu, silahkan ditanyakan supaya nanti akan saya jawab sehingga Bapak Ibu yang masih ada keraguan bisa semakin yakin untuk segera kita gaspol Noah. Baik Pak Peter, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Peter sambil kita menunggu tanya jawab dari teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Peter. Ya, saat malam. Ini saya mengambil alih Pak Peter dulu ya, karena beliau tiba-tiba ada tamu. Oke, terima kasih Mas Dian, penjelasannya luar biasa. Jadi intinya adalah apa namanya, malam ini penjelasan tentang bagaimana di EPP itu bekerja, bagaimana di EPP itu eh, berjalan, dan bagaimana apa yang ada di EPP itu apa aja, penjelasan sudah lengkap dan komplit ya teman-teman. Dan kita langsung saja ke pertanyaan ya Mas Dian ya. Siap. Mas Dian, ini ada pertanyaan lumayan panjang ini. Pertanyaan pertama Siap. ini dari Crypto Effect ya. Oh, orangnya sudah logout sepertinya ya. Pak Dian izin bertanya. Satu, ini ada 5 pertanyaan, 6 pertanyaan sepertinya. Jaringan di fase 1 apakah berlaku di fase 2? Ya, mungkin maksudnya adalah jaringan ini ya, jaringan kita ya, member gitu ya. Terus yang kedua, saat kita mencapai V1, big area kita kan flush out. Tapi matching ROI 100% dari akun teratas dari big area tersebut apakah masih dapat? Maksudnya gimana ini? Ini pertanyaan mulai Oh, ini. jadi akun satunya dari big area itu. Contoh misalkan Mas Dian kaki besar saya. Nah, apa namanya kan flash out, tapi dari Mas Dian itu apakah saya masih dapat matching ROI 100%-nya? Mungkin itu pertanyaannya kali Mas Dian ya. Baik, Ah, saya jawab satu persatu ya oke, boleh teman-teman dan boleh. Bapak Ibu. Yang pertama dari Krito Efek, Pak Dian bertanya, satu jaringan di fase E1, jaringan di fase pertama apakah berlaku juga di fase kedua? Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya sampaikan bersama Pak Ayub bahwasannya kita berharap untuk jaringan networknya tetap sama dan informasi terakhir sih dijawab tetap sama. Mudah-mudahan tetap sama ya Bapak Ibu ya supaya kita tidak perang di lapangan ini. Yang kedua, saat kita mencapai V1, big area kita kan flush out. Tapi matching ROI 100% dari akun teratas. Ini Iya, terputus mungkin gini ini. Mas Dian, maksudnya akun teratasnya itu kan misalkan Mas Dian kaki besar saya. Mas Dian Betul. jaringan di bawah itu. Nah, dari matching ROI Mas Dian tuh masih dapat nggak ke saya gitu. Mungkin gitu sepertinya. Sepertinya ya. Akun Uh, teratas dari kaki besar itu. Sepertinya itu maksudnya. Baik, jadi mungkin gini aja Mas Mamet, biar kita tidak mengandai-andai, biar Mas Kripto ini bisa ketik lagi atau open mic untuk tanya langsung, biar kita nggak salah jawab sehingga teman-teman yang lain nanti biar nggak bingung. PowerPoint nanti dibantu sama Mas Mamet ya Bapak Ibu untuk Iya. share-nya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya ya Mas Dian nih. Syarat Pak, ikut. izinnya teman saya kemarin WD Ini Mas 188. Mas Dian. Mas Dian, ini pertanyaan dijawab sekali aja nih. Syarat ikut DAO ke China apa? Terus ini maksud Nah dari ini, yang tadi nih. Maksud dari reward value to X di masa LP staking yang dijelaskan Mas Mehmet itu gimana Pak Dian? Saya masih belum paham. Oh, ini salah satu dulu Mas baik, Dian. Ini syarat ikut DAO ke China, terus sama value to X, nanti Mas Dian mungkin bisa jelaskan. sama mana ini? Ini yang pertanyaan masih Mana kok masih. nggak muncul di saya ya pertanyaannya ya? Ini ada nih pertanyaannya nih. Jadi pertanyaan ketiganya, syarat ikut DAO ke China apa?
Terus yang keempat, maksud dari reward value to X di masa LP staking yang dijelaskan Mas Mehmet itu apa? Nggak keluar lah, di sini saya keluar nih. Ya, aku nggak muncul ya. Oh gitu. Ya, ya Jadi gini ini aja, aja. Bapak Ibu. Jadi gini, kalau bicara syarat DAO ini memang belum bisa kita apa ya? Belum kita bisa jawab secara langsung. Yang pasti sebenarnya tujuan dari DAO ini adalah memang kita memberikan voting perihal nanti apakah kita ke Cina atau lewat Zoom itu yang belum kita bisa pastikan ya Bapak Ibu. Cuman memang kemarin ada usulan yang kita lakukan supaya untuk peraih eh, peringkat DAO bisa direkomendasikan untuk ketemu langsung sama developer. Lah untuk ketentuan dan syaratnya tentunya saya nggak bisa sampaikan dulu Bapak Ibu karena takutnya nanti ketika saya sampaikan ini menjadi sesuatu yang Bapak Ibu tuntut di kemudian hari. Karena yang pasti ketika ada informasi itu pasti akan kita sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Artinya apa? Silakan Bapak Ibu berbondong-bondong untuk membangun komunitas karena siapapun komunitas yang nanti besar pasti akan diundang untuk berdiskusi tentang roadmap dari Project Noah selanjutnya. Yang terakhir ini value to X yang dipaparkan oleh Mas Mamet itu sebenarnya kan berkaitan dengan nanti setelah listing Bapak Ibu. Memang bukan hanya dapat reward aja, banyak sekali ekosistem yang lain saat listing di DEX Bapak Ibu. Mulai dari adanya mini game di blockchain yang disampaikan Mas Mamet tentang serigala, cuman terus terang teman-teman dan Bapak Ibu, ketika informasi itu belum valid, saya nggak mau berandai-andai lagi. Yang pasti kalau kita berbicara mekanisme LP staking, nantinya teman-teman dan Bapak Ibu akan mendapatkan reward dari aset yang di-stakingkan. Gambaran pertama yang bisa saya sampaikan adalah per 8 jamnya 0,3 sampai 0,5% per 8 jam. Artinya sehari bisa 1 sampai 1,5%. Ini yang bisa saya sampaikan dulu. Karena apa namanya mekanisme yang dipaparkan Mas Mamet itu memang benar konsepnya seperti itu, tapi detail penjelasannya ini kita nggak mau memberikan informasi yang salah. Sehingga Bapak Ibu berandai-andai liar. Makanya kan saya sampaikan untuk di fase kedua tentunya kita akan dapatkan reward per 8 jam. Tapi kembali lagi, nanti juga akan disepakati oleh para DAO. Apakah sepakat per 8 jam, per 12 jam, atau per hari. Ini yang nanti akan ditanyakan kembali kepada pemegang DAO. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau Mas Mamet mau menambahkan atau memaparkan silakan. Cuman yang pasti kalau menurut saya itu gambaran dari saya Bapak Ibu. Mas Mamet mau Ya, kalau menambahkan? saya gini Mas, kemarin juga saya jelaskan itu hanya gambaran. Jadi cuma apa namanya garis besar. Jadi tidak pasti akan seperti itu. Di awal itu waktu saya sudah jelaskan memang. Jadi bukan berarti yang saya jelaskan itu pasti seperti itu, enggak. Tapi apa planningnya kemungkinan akan seperti itu. Tapi yang sudah pasti jelas adalah LP staking seperti itu. Itu sih. Betul. Nah, oke, Baik, ini pertanyaan Mamet. selanjutnya Mas Dian ya. Pak izin tanya, teman saya kemarin WD 118X dari hari Jumat sore sampai ini belum masuk ya sih, gimana ya solusinya? Coba di screenshot ya Mas. Ini saya jamin ini tidak akan terjadi seperti ini. Belum pernah. Jadi memang Betul, ini ini mending dikirim aja, dikirim ke ya, sini ya. Jangan cuman takutnya ini cuman ngompori tim yang lain aja. soalnya nggak ada di sini, tidak pernah ada yang tidak bisa WD seperti itu. Minta SC ya nanti di Web3 tadi sudah dijelaskan Mas Dian ya. Ambil smart kontraknya. Oh ini Mas Crypto Effect ini udah keluar kayaknya nih. Sama tutorial jual NFT Noah di elemen. Oh ini kayaknya ini saya nih Mas. Karena dia ini pernah ada tanya ke saya nih.
sama tutorial Baik, jual NFT Noah di Elemen Market karena NFT saya hilang karena sepertinya saya salah langkah, Trims. Oke, Mas Dian. baik. Untuk tutorial jual NFT nanti akan saya paparkan di minggu depan ya Bapak Ibu ya. Karena hari ini sudah sangat panjang, biar teman-teman nggak bingung satu persatu. Minggu depan untuk tutorialnya akan saya paparkan kepada teman-teman untuk tutorial menjual NFT di Elemen Market. Oke, terima kasih Apa Mas ini Dian. Terima token X-nya? kasih. Token X-nya sudah ada Untuk smart contract belum nih? Pertanyaannya Mas Dian. tanya ya Bapak Ibu ya, karena kan kita masih proses awal. Jadi yang ada smart kontraknya adalah NFT. Dan di sini nanti saya akan paparkan uang Bapak Ibu masuk kemana. Lah, keluarnya kemana? Nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Mantap. Oke, Pak Dian gambar kalau udah listing apakah koin X Mas? Pak Dian gambaran kalau sudah listing apakah koin X masih dikunci dan kontrak masih sama 500 hari? Ini Baik, seperti sudah ini saya dijelaskan tadi ya. jelaskan dulu ya, biar teman-teman nggak salah paham. Sebenarnya di mekanisme awal ini, bukan 500 hari itu kontraknya Bapak Ibu. Sebenarnya kontrak yang sebenarnya adalah satu NFT mendapatkan 60 X koin. Nah, ini kontrak yang sebenarnya. Tapi untuk mendapatkan 60 X koin ini bisa Bapak Ibu lakukan sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Bapak Ibu membangun komunitas, 60 X koin yang harus menjadi haknya Bapak ini bisa rilis lebih cepat. Artinya nggak nunggu beberapa bulan. Tapi ketika pasif memang terhitung 500 hari. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini bagi Bapak Ibu dan teman-teman, kontrak yang sebenarnya adalah satu NFT berlaku 60 X koin. Perihal waktu, Bapak Ibu bisa lakukan percepatan dengan membangun komunitas. Jadi begitu ya teman-teman dan Bapak Ibu. Dan pertanyaannya adalah apakah saat listing masih dikunci? Bukan dikunci Bapak Ibu. Jadi ada aturan pemberian secara vesting. Tujuannya kan memang untuk menjaga harga. Tetap akan berlaku vesting sampai selesai. Makanya sering saya sampaikan di tim-tim saya, Bapak Ibu kalau bisa manfaatkan peluang ini semaksimal mungkin. Minimal Bapak Ibu bisa raih peringkat V1 atau DAO 1. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mendapatkan peringkat DAO 1, minimal Bapak Ibu akan tetap menerima X per hari 12 X koin. Bayangkan ketika tembus 10. Berarti kalau 12 kali 10, $120 per hari. Kita terima 2 juta per hari Bapak Ibu. Itulah yang tetap akan kita terima meskipun sudah listing. Makanya saya sarankan kepada Bapak Ibu, jangan lihat sekarang. Noah ini pasti uang besar setelah listing. Yang membangun komunitas pasti happy. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa rasakan setelah listing berapa besar yang Bapak Ibu dapatkan karena sudah membangun komunitas secara maksimal. Yang selanjutnya mungkin pertanyaan tentang mohon pencerahan pada penjelasan terakhir di tracking jumlah NFT yang di staking sudah 153 ribuan, sementara total 300 ribu. Nah ini Pak Sugi, tadi saya nggak ada sebutkan 153 ribu. Jadi saya sebutkan NFT tersisa kurang lebih dari total 263 sekian dikurangi 74 ribu. Jadi itu total sisanya. Kurang lebih berapa Mas Mamet? Coba dihitung. Tak hitung dulu ya Bapak Ibu ya. Bentar, tak buka kalkulator dulu. Berapa tadi? 400 dikurangi 74.500 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih sisa 188.000 ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih ya. Sisa 188.000 ya Bapak Ibu ya. Ini terakhir pertanyaan dari Pak Sutama.
apakah reward per 8 jam 0,3 itu diberikan pada investor tanpa harus rekrut investor? Betul, Pak. Jadi ketika nanti listing, Bapak Ibu, ketika nanti listing, Bapak Ibu boleh menstakingkan berapapun aset yang sudah rilis. Contoh, Bapak Ibu investor pasif. Ini saya bicara pasif dulu ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tidak mengembangkan komunitas. Dengan Bapak Ibu pasif tanpa membangun komunitas, artinya aset Bapak Ibu belum rilis semua. Jadi berapapun aset yang sudah rilis Bapak Ibu, di stakingkan akan mendapatkan reward 1% atau 1,5% per hari. Itu potensi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Makanya saya sering kali sampaikan bahwasannya kepada teman-teman, sampaikan bahwasannya saat ini teman-teman, sebentar ini gara-gara ada chat ini saya jadi, makanya saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwasannya siapapun yang tergabung di komunitas awal ini, kitalah pemilik bisnisnya teman-teman. Karena itu tadi, kita contoh saat ini Bapak Ibu mengeluarkan modal 34 dolar atau setara 600.000. Bapak Ibu berhak atas 60 Xcoin. Tapi saat listing harga Xcoin 10 dolar, Bapak Ibu uang 600.000-nya hanya terima 4 koin. Inilah kelebihan ketika kita mengikuti fase awal seperti ini. Selain kita pembangun komunitasnya, kita mendapatkan keuntungan dari keuntungan naiknya berkali lipat dan juga keuntungan staking dapat reward per hari 1% lebih. Nah, baik ini saya jawab Pak Sigit ya. Jadi gini Pak, ini saya paparkan tadi bukan total supply NFT ya Bapak. Di sini adalah total yang sudah minting dan staking. Maksudnya adalah pemegang atau holder ini adalah 105 orang dari selisih 74 NFT dikurangi 71,8. Mas Mamet bisa di screenshotkan yang bagian apa namanya itu tadi Mas Mamet. Biar saya paparkan ke bapaknya ini. Yang mana, Mas? Dari total yang sudah diminting sama staking kan. Bentar. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu sebentar. Ini biar nggak gagal paham ya teman-teman. Di sini yang dimaksudkan pemegang atau holder adalah 100 orang yang minting tanpa staking kan. Dari total selisih di apa namanya smart contract tadi Bapak Ibu. Kalau Bentar, total Mas. transaksi ini adalah orang yang melakukan minting dan staking. Ada 153.304 transaksi. Sudah Mas Mamet? Sebentar, Mas. Ini kira agak lemot bentar ya. Saya Baik, buka ini dulu. ya Pak Sugi. Monggo Pak Sugi, Bentar. kalau ada yang ditanyakan lagi, yang pasti ini adalah total yang sudah transaksikan minting dan staking. Kalau untuk apa namanya data ini maksudnya adalah riwayat ya. Riwayat 153 transaksi orang Bentar, minting Mas dan ya. Ini staking. verifikasinya lama, muter-muter ya dari tadi. Udah masuk. Tunggu sebentar. Baik, sambil saya jawab yang lain. Hmm. Mas Ferry, di fase 2 LP staking, apakah yang kita stakingkan itu hanyalah X yang sudah dirilis saja? Betul, Pak. Makanya di sini keuntungan besar ketika kita membangun komunitas. Karena rilis X kita semakin banyak. Tapi, ada tapinya Bapak Ibu. Di sini saya jelaskan bahwasannya meskipun belum rilis semua, saya yakin Bapak Ibu tetap untung. Contoh, yang sering saya sampaikan, Bapak Ibu ikut satu NFT seumpama. Atau 10 NFT ya. 10 NFT ketika Bapak Ibu 3 bulan lagi rilis, berarti kan 10 dikalikan 0,12. 1,2 Xcoin. Dikalikan 90 hari. Kita baru terima 108 Xcoin Bapak Ibu. Dari total yang harusnya kita terima 600 dari 10 NFT tersebut. Kalau Xcoin tembus harga 10, 108 dikali 10, sudah 1.080 dolar. Kalau dirupiahkan kurang lebih harganya
17.200.000 sekian. Sedangkan modal kita adalah 6 juta. 10 NFT saat ini kan kurang lebih 6 juta Bapak Ibu. Sedangkan saat listing, meskipun kita belum membangun komunitas, rilisnya ketika nanti harga 10 sudah jadi 17 juta. Makanya saya sering sampaikan ke tim saya, kalau memang kepingin mau ambil modal saat sudah listing di fase kedua, langsung dibagi dua. Dibagi dua maksudnya gimana Mas? 70% disiapkan untuk staking, 30%-nya siapkan jadi aset aja. Nunggu harga saat berapa mau Bapak Ibu jual. Mau harga saat 20, 30, 50 atau 100. Jadi terserah Bapak Ibu siapkan untuk dijual. Jadi itu gambarannya ya Bapak Ibu ya. Ini bos, Estimasi saya NFT bos. akan naik harga berapa? Adakah info? Belum tahu Pak. Bisa jadi mungkin 35 atau 36, nggak tahu. Nanti kita tunggu sama-sama ya, Mas Fajri ini ya. Kayaknya Mas Fajri ini dari situ Bondo ini. Pak Sugi, itu sudah saya kirim Ya. di chat grup ya Pak Sugi ya, bisa dilihat ya. Sudah dikirim Mas Mamet. Sudah di chat itu. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Ya, saya Pak. Baik, Pak Sugi, silakan Pak. Nggih. Terima kasih penjelasannya yang tentang analisa hitungan dari tracking tadi. Insya Allah sudah sedikit bisa memahami. Siap, Kemudian yang perlu saya tanya berikutnya ini Pak. Tentang website review Trustpilot Pak. Apakah ini sepengetahuan Bapak untuk Noah ini belum terindeks oleh website Trustpilot Reviewer? Trustpilot apa Pak? Belum, karena kita belum listing, Pak. Belum. Jadi Trustpilot, Trustpilot belum itu. ada audit, Pak. Iya. Jadi Nanti ketika listing baru kita ada ikutkan audit Pak, baik sertik atau apa nanti. oh ini termasuk sertif juga belum Belum diurus Pak, ya? karena kan Mungkin ya? kita masih fase awal ini, INO, Initial NFT Offering. Oke, Jadi nanti ya. ketika listing di DEX, baru nanti akan kita munculkan. Sebenarnya kalau bicara audit Pak, insya Allah kalau teman-teman yang paham kripto tanpa harus ada sertik atau tim audit lain bisa melihat. Makanya inilah keuntungan kita ada di teknologi atau masa saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berbisnis sudah menggunakan teknologi blockchain, kita ini bisa mengindikasi kecurangan atau sesuatu yang nggak wajar yang dilakukan oleh developer lebih awal. Jadi kita bisa Oke. mengukur tim kita untuk tetap mau dilanjutkan komunitas ini atau karena ada ketimbulan kecurigaan atau apapun itu bisa diminimalisir dari awal, Pak. Jadi begitu, Pak Sugi. Ya, terima kasih bos penjelasannya. Ya, Pak Sugi. Dari mana, Pak Sugi? Trenggalek bos. Waduh, ini nanti saya kalau ke Jawa bisa ketemu nanti Pak Sugi. Oke, siap, ditunggu. Baik, siap Pak Sugi. Terima kasih. Sama-sama Pak Sugi. Silakan teman-teman yang lain. ya Mas Dian, ada pertanyaan ini. Kalau kita beli 10 NFT lebih baik dibuat atas berapa dan bawah berapa ya? Nah, ini soal ini nih, marketing plan kalau ini ya. Ya. Mas Dian, idealnya seperti apa Mas Dian? Baik Bapak Ibu, sebenarnya kan ini berkaitan dengan apa ya, proses percepatan rilis asetnya Bapak Ibu. Kalau saya sarankan 3:7 atau 2:8 nggak apa-apa Bapak Ibu. Artinya 2/8 atau 3 bawahnya 7. Kenapa seperti itu? Itu dilakukan kalau Bapak Ibu pasif. Tapi kalau memang Bapak Ibu aktif, saya sarankan kalau cuma 10 NFT langsung jadi satu. Baru Bapak Ibu bangun komunitas di bawahnya. Supaya bagaimana 600 Xcoin itu rilis sebelum listing. Ketika 600 Xcoin itu sudah Bapak pegang sebelum listing, cuan Bapak Ibu besar. Contoh, 600 Xcoin dikalikan harga 10 Bapak Ibu. Itu sudah 6.000 dolar. Ya kan? 6.000 dolar itu sudah setara hampir 100 juta. Bapak Ibu bisa ambil modalnya, anggaplah 20 juta diambil,
sisa 80 juta. Dikalikan 1%, 80 juta ini kan 800.000. 800.000 dikalikan 30 hari. Bapak Ibu bisa terima 24 juta per bulan. Dengan modal 6 juta, modal sudah diambil, Bapak Ibu masih terima 24 juta per bulan ketika Bapak Ibu bisa mempercepat rilis X-nya dengan membangun komunitas. Jadi begitu ya. Tapi kalau Mas, niatku ini pasif. Berarti 2 di atas, 8 di bawah, atau 3 sama 7 ya Bapak Ibu ya. Apakah nanti ketika sudah masuk fase GameFi, orang yang main game apa mendapatkan koin X? Ah, baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ekosistem GameFi ini memang dirancang untuk perputaran X-Coin ya Bapak Ibu ya. Teknisnya seperti apa nanti kita sama-sama akan tunggu, karena saya nggak mau menjawab sesuatu yang belum final atau valid. Nanti akan menjadi informasi, takutnya digoreng ke arah negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau valid kan saya bisa tegas menjelaskan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi saya harap saat ini kita fokus untuk habiskan NFT dulu supaya segera meetingkan tentang finalisasi fase kedua. Baik, ini Baik, teman-teman, sudah semua ya. ada pertanyaan lagi teman-teman? Baik teman-teman, masih ada atau enggak? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Gimana? Ini, untuk mencapai V1 harus berapa referral? Kalau untuk berapa referral terserah Bapak Ibu ya, yang pasti ada omset 1000 NFT ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan peringkat tersebut ya. Peringkat DAO pertama ya. Untuk detailnya Pak, mungkin bisa Japri yang mengundang, ataupun bisa hubungi saya Mas Mamet atau tim yang lain untuk menjelaskan secara langsung, karena ini sangat riskan kalau dipaparkan secara umum Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu memahami. Ya, kalau pengen tahu detailnya bisa hubungi yang merekomendasikan bisnis atau peluang ini, atau bisa hubungi Mas Mamet, saya, atau tim yang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa Japri ya. Jadi bisa Japri, monggo silakan. Baik Bapak Ibu, karena sudah malam ini, jadi mudah-mudahan informasi yang saya berikan itu bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah tergabung di komunitas NOA ini tetap semangat. Jangan kendor Bapak Ibu. Kesempatan nggak datang 2 kali. Coba kita sama-sama ingat saat Bitcoin harga 10 ribuan pertama kali rilis untuk main game. Tidak banyak orang yang menyimpan. Tapi 10 apa 9 hari yang lalu, mungkin orang-orang yang saat itu menyimpan atau mengabaikan sandi frasenya sehingga tidak dipulihkan, akan menyesal karena harganya tembus 2 miliar Bapak Ibu. Oleh sebab itu, peluang di depan mata yang ada saat ini saya harap Bapak Ibu manfaatkan, karena saya yakin Noah ini akan jadi the next memberikan keuntungan cuan besar kepada kita, karena suplai terbatas, ekosistem mendukung untuk kenaikan harga Xcoin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat selalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu gaspol di Noah. Terima kasih Mas Mamet, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk closing statement hari ini. Pokoknya jangan ragu-ragu. Selamat malam teman-teman. Siap. Terima kasih Mas Dian, luar biasa penjelasannya. Oke. Terima kasih buat yang sudah stay sampai jam segini, 103 tadi ya, sampai 107 tadi. Dan satu kali lagi saya mengingatkan kita tetap konsisten 1 NFT per hari. One day one NFT, karena ini sudah luar biasa ya. Sekarang rata-rata 4.000 per hari, 4.000 NFT. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.